selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi meskipun masih di ibadah online. Kita harus tetap sukacita, kita harus tetap semangat. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak. Itu anugerah, itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo kita mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mengucap syukur lewat lagu kita, lewat pujian kita, lewat doa kita, lewat kesungguhan hati kita ketika mengikuti ibadah. Ayo kita memuji Tuhan. Kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Penyanyi memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri adik-adik, kita mau naikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya bergerak, yang tidak tahu gerakannya adik-adik tepuk tangan, oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
berdiri adik-adik, kita mau ikuti teman-teman yang bernyanyi dari rumah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus 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 baik. Silakan duduk adik-adik yang luar biasa. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku
kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, pejamkan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dan saatnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, mari Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini, Aku Pahlawan. Mari kita baca dan hafalkan ayat hafalan hari ini. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi adik-adik dimanapun berada. Dan Kak Helen percaya kalian dalam keadaan sehat, kuat, makin hari kalian makin pintar karena Tuhan Yesus beserta kita. Shalom. Yuk, katakan kanan kirimu, hari ini luar biasa. Amin. Adik-adik, pagi ini Kak Helen mau cerita tentang pahlawan. Siapa di sini yang punya cita-cita menjadi seorang pahlawan? Wah, pahlawan itu bukan hanya saat berperang adik-adik. Misalnya terjadi peperangan, terus kita bawa senjata, kita bawa senapan, kita bawa pisau yang gede, kita berantem. Siapa yang menang, dia akan jadi pahlawan. Itu zaman dulu, zaman peperangan. Nah, tapi kita, anak Tuhan, ternyata diciptakan untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Adik-adik ingat gak dengan lagu ini? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Katakan tidak ada. Jadi kita sekarang adalah pahlawan-pahlawan yang dipilih sama Tuhan. Nah, adik-adik, di masa-masa corona ini kita juga sedang berperang. Perang melawan virus. Nah, hari ini kita ada semua karena Tuhan Yesus. Kita dalam perlindungan, kita masih sehat, kita masih kuat. Nah, yang Tuhan mau kita sekarang taat. Taat dengan peraturan pemerintah. Dia bilang kita harus rajin cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer, kita harus pakai masker, ya. Kita menghindari tempat-tempat yang rame, gitu. Itu cara kita biar menang melawan virus. Nah, yang terlebih lagi, bagaimana kita menang melawan virus? Kita harus dekat sama Tuhan. Kita rajin berdoa, baca firman, ya. Amin adik-adik. Amin. Nah, kita hari-hari ini Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat 10, nih janji Tuhan loh buat kita. Dia bilang gini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan ada bersama kita.
Karena Tuhan Yesus nih yang pegang tangan kanan kita. Coba angkat tinggi-tinggi tangan kanannya. Lihat tangan kanannya. Nah, Tuhan pegang tangan kanan kita yang membawa kemenangan. Jadi, sekalipun kita banyak mendengar berita, si ini meninggal karena COVID, ini meninggal karena virus. Nah, kita nggak boleh takut. Tuhan bilang Dia menyertai kita, nggak boleh takut. Terus kita nggak usah bimbang, percaya sama Tuhan. Terus kita lakukan apa yang disuruh sama pemerintah. Nah, adik-adik percaya, kita tampil menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Dan kakak percaya tepat pada waktunya kita akan kumpul, kita akan ibadah sekolah minggu, kita akan punya cerita yang luar biasa. Semuanya pengen cerita. Kak Helen, selama COVID kami ngalamin ini. Luar biasa. Tuhan Yesus menyertai keluarga kami. Adik-adik percayakan bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan yang dipilih sama Tuhan. Kita nggak boleh takut lagi. Amin. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati mereka, roh jiwa tubuh mereka dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, beri mereka kepintaran, kekuatan, kesehatan, tetap semangat untuk beribadah sekalipun online, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk taat sama firman Tuhan sama orang tua, dan tetap semangat Tuhan untuk mengejar cita-cita mereka. Tuhan Yesus berkati papa mama mereka, biar mereka diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk mendidik adik-adik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami diberkati sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan, diberikan damai sejahtera. Dan kami percaya kota kami Cilegon juga Tuhan diberi damai sejahtera. Berkati Bapak Gembala kami, Wakil Gembala, dan seluruh para pengerja, seluruh jemaat GPI Petra. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita baca lagi ayat hafalan kita, Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita adalah pahlawan Tuhan. Kita tentara Allah, kita pasti menang bersama Tuhan Yesus. Siapa musuh kita? Musuh kita bukanlah teman, bukanlah orang lain, bukanlah yang bisa dicubit, bukanlah yang bisa dipegang. Tetapi musuh kita adalah iblis. Iblis musuh kita. Iblis selalu memberikan rasa takut, rasa marah, kebencian, dan itu harus kita usir dari kehidupan kita. Karena itu kita butuh senjata. Hari ini kita akan membuat 2 buah senjata untuk melawan iblis. Apakah senjatanya? Tereng, inilah senjata kita. Kita harus memakai perisai iman dan kita harus selalu membawa pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai iman ini percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan juga senjata pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, mengatakan janji Tuhan kepada kita. Kalau iblis mulai menyerang, kita katakan, Tuhan Yesus bersamaku, aku tidak takut. Tuhan Yesus bersamaku, Tuhan Yesus sudah berjanji selalu menolongku. Maka iblis akan lari. Ayo adik-adik, kita mulai membuat aktivitas. Adik-adik letakkan kertas kalian di atas dus bekas yang sudah kalian siapkan. Ukurannya sama dengan kertasnya. Kemudian kita akan membuat garis dengan menggunakan penggaris. Kita akan membuat 2 garis yang sama ukurannya. Ini yang pertama.
Kemudian di atas garis yang sudah kita buat, kita letakkan penggarisnya ke atas. Kemudian kita akan membuat garis yang sama dari ujung ke ujung. Lebarnya tetap menggunakan penggaris sesuai yang kalian gunakan. Setelah kalian mendapat dua garis seperti ini, kita akan menggunting bagian yang atas. Bagian yang bawah biarkan saja. Jadi bagian yang kakak kasih tanda checklist ya, yang kita gunting. Kemudian dosnya juga kita gunting dengan ukuran yang sama dari ujung sampai ujung. Setelah kita membuat garis seperti ini, sekarang kita akan gunting kertas putih dan kertas dosnya. Kita gunting di bagian garis yang atas. Adik-adik dapat meminta bantuan papa dan mama atau kakak di rumah. Hati-hati dengan gunting ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat perisai dari lembar kertas yang besar dan membuat pedangnya dari lembar yang kecil. Ambil kertas kalian, kemudian lipat menjadi dua. Kita akan membuat garis tengah. Setelah seperti ini, kita akan melipat dari ujung kanan ke ujung kiri. Kita lipat miring supaya ada garis dan bentuk segitiga kecil. Caranya seperti ini. Lipat ke bawah, kemudian tekan sampai di ujung. Setelah bentuknya seperti ini, kita akan gunting lipatan yang kecil ini. Setelah digunting, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita akan membuat bentuk yang sama. Dus bekas ini bentuknya akan sama dengan kertas yang sudah kita gunting. Caranya kita letakkan di atas dus bekas, kemudian kita jiplak. Sudah kita jiplak seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Setelah jadi seperti ini, adik-adik mulai menuliskan judul firman Tuhan hari ini dan juga ayat hafalan di satu lembar kertas ini. Kalau sudah selesai, adik-adik juga dapat menghiasnya, kemudian menempelkannya di dus bekas. Gunakan double tip. Adik-adik jangan lupa, kita juga membutuhkan pegangan untuk perisai. Karena itu siapkan juga dus bekas kalian dengan ukuran lebar sesuai dengan penggaris yang kalian gunakan, panjangnya selebar kertas dus yang kalian sudah siapkan. Kemudian dengan bantuan penggaris kita akan melipatnya seperti ini. 1, 2. Kemudian bagian yang satunya juga kita lakukan hal yang sama, lipat 2 kali menggunakan penggaris. 1, 2. Akan menjadi seperti ini. Tempelkan solasinya dengan cara seperti ini. Kemudian tempelkan pada perisai dan ditekan-tekan supaya solasinya melekat dengan dosnya. Ini contoh perisai yang sudah selesai. Jangan lupa tuliskan judul firman Tuhan hari ini dan juga ayat hafalannya. Adik-adik dapat membuat gambar bentuk pedangnya seperti ini. Kalau sudah menjadi bentuk pedang seperti ini, adik-adik akan menjiplaknya di atas dus bekas dengan bentuk yang sama.
Dan ini pedang yang sudah selesai. Nah, senjata kita sudah selesai. Adik-adik, kalau kalian masih mempunyai sisa dus bekas, kalian dapat membuat pedang yang lebih panjang atau perisai yang lebih besar atau dengan bentuk yang berbeda. Jangan lupa tuliskan judul firman Tuhan dan sambil membuat aktivitas, hafalkan ayat hafalan hari ini. Adik-adik yang luar biasa, ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi kita tetap bisa ketemu minggu depan di ibadah online. Adik-adik, jangan lupa ya, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap memuji Tuhan di rumah, merenungkan firman Tuhan, melakukannya setiap hari. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan kita, cuci tangan, istirahat yang cukup, makan yang teratur, jangan banyak main. Iya betul, main HP, main game jangan terlalu banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau kemana-mana harus memakai masker. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 3 ayat 8. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu.